Lause dan teman-teman pada kemana ya? Aduh, au. Wah, buku apa ini? Kuatir. Marah, marah. Oh, jujur. Berani. Hai lo si Jen, lagi ngapain sih? Seru banget. Anak-anak, lo si Jenny lagi ngapain sih? Lose Mariska. Ini loh Lose, aku lagi buat pohon pertobatan. Jadi yang di sebelah kiri aku nih adalah dosa-dosa yang masih sering aku lakukan. Yang di sebelah kanan itu adalah buah pertobatan aku Lose. Oh, menarik ya Lose. Lose, aku boleh coba nggak tempel buahnya juga? Boleh dong. Bentar ya. Membantu orang lain. Rajin baca Alkitab. Nah, coba Lose. Cobain ya. Ya. Nah, ini dulu ya. Membantu orang lain. Yang kedua ini, oh iya, rajin membaca Alkitab. Nah, gitu ya Lose. Ini aku balikin Lose. Ya, oke. Thank you ya Lose. Wah, menarik ya Lose. Aku jadi pengen buat juga deh Lose. Supaya aku bisa membedakan apa yang baik dan yang tidak baik. Untuk tidak melakukan dosa dan melakukan apa yang benar. Lose, nanti ajarin aku ya gimana buatnya. Oke. Tapi sekarang kita mau mulai dulu Lause. Fantastic Kids Online kita loh. Yuk Lause, kita Oke. ajak anak-anak di rumah. Yuk, kita sapa anak-anak dulu yuk Lose. Halo anak-anak. Nah, anak-anak di rumah gimana? Udah siap ibadah? Siap gak? Ayo duduknya. Sudah rapi semua? Pakaiannya? Yuk, kita mau datang ke hadapan Tuhan dengan sikap yang baik. Begitu kan ya Lause? Ya. Lause udah siap belum? Aku udah siap Lause. Anak-anak di rumah sudah siap menjadi murid Kristus? Yuk, kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Jadikanku murid Kristus. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang setia, mau belajar sesuai firman-Mu yang indah. Oh Tuhan, jadikanku
Anak-anak, sebelum kita mulai ibadah, yuk mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah Fantastic Kids Online pada hari ini walaupun dari rumah kami masing-masing. Tuhan, inilah setiap kami. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami mau ibadah, biarlah kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita. Kami mau belajar firman Tuhan, biar kami boleh semakin mengerti, semakin mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Beri kami konsentrasi, biarkan hati kami boleh tertuju hanya kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lausejen, Ya, aku tuh lagi kepikir, kenapa sih Lausejen tiba-tiba bisa bikin pohon pertobatan kayak tadi? karena sebenarnya itu adalah komitmen aku Lause dari saat teduh tadi pagi. Oh gitu. Memang saat teduhnya Lausejen itu tentang apa ya? Jadi tadi pagi saat teduhku itu dari Roma 5 ayat 8. Aku bacain ya buat Lause Mariska dan juga buat anak-anak di rumah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya terharu banget Lause, karena Tuhan masih sangat menyayangi aku, umat yang berdosa ini. Nah, jadi makanya saya pengen membalas kasih Tuhan itu dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan Lause. Oh gitu Lause. Wah hebat ya Lausejen. Lausejen, aku jadi ingat satu lagu deh tentang kasih Tuhan yang menebus dosa kita setiap manusia. Lausejen, tapi lagu ini lagu baru. Kira-kira anak-anak di rumah tahu nggak ya? Tahu dong, pasti bisa. Yuk anak-anak, kita mau nyanyikan lagu ini, Oh the Love God Has Shown Us. Kita sama-sama nyanyikan lagunya yuk. Kita bangkit berdiri anak-anak. Hey, 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 yo. Here we go now. Hey, 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 yo. Here we go. God has shown His love among us. This is how He showed His love. There is no greater treasure, greater truth than what we have in Him. There is no greater purpose, greater call. Right here, life begins. All the love God has shown us, He sent His only Son. All the love God has freed us, all the wonder of the love of God. Hey, 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 yo, here we go now. Hey, 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 yo, here we go. His love is patient, never fails. His love is strong and kind. I could search the whole world over for a love that is forever, and His great love I find. All the love God has shown us, He sent His only Son. All the love God has freed us, all the wonder of the love of God. All the love God has shown us, He sent His only Son. All the love God has freed us, all the wonder of the love of God. All the love God has shown us, He sent His only Son. All the love God has freed us, all the wonder of the love of God. Hey, 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 yo, here we go now. Hey, 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 yo, here we go. Hey, 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 yo, here we go now. Hey, 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 yo, here we go. Wah, lagunya bagus banget Lause. Ingetin saya dengan kasih Tuhan yang begitu besar, mengasihi saya, umat yang berdosa ini Lause. Nah, Lausejen, mau tahu gak gimana caranya orang berdosa seperti kita ini bisa mengalami kasih-Nya Tuhan? Mau tahu dong Lause, anak-anak di rumah juga pasti mau tahu.
Nah, kalau anak-anak di rumah juga mau tahu, yuk hari ini kita akan dengerin Fantastic Stories kita. Ya, tetap duduk di tempatnya, kita mau siapkan hati. Kita bangkit berdiri dulu deh. Kita siapkan hati kita sambil kita nyanyikan satu lagu Alkitab, buku terindah. Yuk semuanya bangkit berdiri. Yuk. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Waduh, sudah mulai lagi nih ada polusi udara. Level nitrogen dioksidanya naik di Cina. Wah, lalu ada lagi. Ada pembunuhan. Pria warga negara Jerman di Serpong. Aduh, ada apa lagi nih berita yang lain? Ada penculikan. Duh, kok banyak sekali ya hal-hal buruk dan kejahatan yang terjadi. Anak-anak, selamat hari Minggu, selamat pagi. Wah, anak-anak sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Ini anak-anak, Lause lagi baca berita. Anak-anak suka baca berita dan mendengar berita tidak? Sedih sekali. Banyak kejahatan dan hal-hal buruk yang terjadi. Bukan hanya di Jakarta, tapi juga di negara lain. Aduh, kenapa ya manusia sulit sekali memuliakan Allah? Padahal minggu lalu kita mendengarkan firman Tuhan kalau Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sesuai gambar dan rupa Dia, supaya laki-laki dan perempuan memuliakan Allah dan menikmati Dia dalam hidup mereka. Aduh, jadi sedih. Kira-kira menurut anak-anak kejahatan yang mereka lakukan itu memuliakan Allah tidak? Kita hari ini mau belajar dari Kejadian 3 tentang dosa manusia. Kita mau melihat bagaimana manusia sulit sekali memuliakan Allah. Tapi sebelumnya, Lause mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita mau melipat tangan dan menutup mata. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang terus memelihara hidup kami. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur kami masih bisa kebaktian sekolah minggu online melalui Fantastic Kids. Dan hari ini kami mau sama-sama belajar kembali dari firman Allah. Biarkan Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam hati kami, dan kami mau terus bertumbuh dan terus memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita mau sama-sama membaca Alkitab dari Kejadian 3. Anak-anak sudah siapkan Alkitabnya? Lause ambil Alkitab Lause dulu ya. Yuk kita buka bersama-sama Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Kita akan membaca bersama-sama.
Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-sekali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidup. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan menemukan kepalamu, dan engkau akan menemukan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat manusia pakaian dari kulit binatang untuk manusia, dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ya, demikian anak-anak Kejadian 3. Nah, hari ini kita mau berjalan-jalan ke Taman Eden. Nah, anak-anak tahu di sana Adam dan Hawa melakukan pekerjaan yang Allah berikan, yaitu memelihara Taman Eden
dan menikmati waktu dengan Allah. Tapi Allah bilang, semua buah dalam pohon ini boleh kamu makan. Tetapi satu, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan buahnya. Karena ketika kamu makan, kamu pasti akan mati. Nah, selanjutnya anak-anak tahu kan ceritanya. Lalu ular dipakai iblis untuk mencobai Adam dan Hawa. Ular mencobai Hawa. Kenapa? Karena iblis mau Adam dan Hawa untuk tidak taat, untuk tidak mendengarkan dan percaya kepada firman Allah. Lalu kira-kira apa yang dilakukan Hawa? Wah, Hawa melihat buah itu, mengambil dan memakannya. Aduh, bagaimana ya? Anak-anak tahu apa yang seharusnya Hawa lakukan? Dia seharusnya taat kepada firman Allah, harusnya percaya kepada firman Allah, harusnya beriman dan tahu kebenaran yang Allah berikan. Dan harusnya Hawa mengerti kalau Allah akan memberikan yang terbaik untuk Hawa dan Adam. Ya, itulah yang kita sebut DOSA, dosa. Dalam bahasa asli Alkitab, dosa artinya meleset dari target atau sasaran. Anak-anak pernah belajar memanah atau pernah melihat memanah? Harusnya ketika kita memanah, kita tepat mengenai sasaran yang ada di tengah. Tapi ketika pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita yang kita lakukan melawan firman Allah, itu artinya dosa. Kadang memang dosa itu kelihatan wah menarik dan nikmat untuk dilakukan. Tapi Allah bilang kita harusnya menjauhi dan tidak melakukannya. Selain itu anak-anak, aduh mengerikan sekali akibat dosa yang dilakukan Adam dan Hawa. Ada hukuman yang harus mereka lakukan, yaitu Allah memaksa mereka harus pergi dari Taman Eden. Mereka terpisah dari Allah. Mereka lalu terpisah dari sesama dan tidak menikmati sukacita dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Ada dampak dari dosa. Hawa harus kesakitan ketika melahirkan dan juga mengalami kesulitan ketika menemani Adam dalam kehidupan sehari-hari. Ada dampak dosa yang dilakukan Adam, harus bersusah payah, berjelil lelah ketika melakukan pekerjaan. Itulah akibat dosa. Wah, akibat dosa hubungan Adam dan Hawa rusak dengan Allah. Akibat dosa hubungan Adam dan Hawa dengan sesama rusak. Gara-gara dosa hubungan Hawa dan Adam dengan ciptaan lain juga rusak. Dosa Adam dan Hawa kita alami juga pada saat ini anak-anak. Menurut anak-anak, kenapa ya Allah harus menghukum Adam dan Hawa? Karena Allah yang kita miliki adalah Allah yang suci, Allah yang kudus, dan juga Allah yang adil. Seperti dalam firman Tuhan dari Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Anak-anak, kita layak tidak dihukum karena dosa-dosa kita? Iya, kita layak sekali menerima hukuman dari Allah. Kita layak sekali menerima akibat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi kita bersyukur karena Allah yang kita miliki Allah yang penuh belas kasih. Allah yang kita miliki Allah yang mengasihi kita. Dia mau menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Bahkan sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah merencanakan rencana keselamatan atas dosa-dosa kita. Bagaimana caranya? Allah mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk mati di kayu salib. Untuk menebus dosa-dosa anak-anak dan dosa-dosa Lause. Nah, sekarang Lause mengajak kita sama-sama merenungkan. Sama-sama mengingat-ingat dosa apa yang sudah kita lakukan. Kita mau mohon ampun dan juga kita mau berjanji
kalau kita tidak akan melakukannya lagi. Lause mengajak kita menyediakan waktu untuk berdoa dan juga bersyukur kalau kita memiliki Allah yang mengasihi kita, Allah yang mau menyelamatkan kita. Yuk, kita mau sama-sama tunduk kepala, langsung memberikan waktu buat anak-anak untuk berdoa. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang hidup, kami bersyukur ya Bapa untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami kembali lagi belajar bagaimana manusia sulit sekali untuk memuliakan Engkau dalam hidup mereka. Dan kami bersyukur ya Bapa, ketika kami berdosa, ketika kami melawan Tuhan, ketika kami tidak taat, kami boleh melihat kasih Tuhan terus menyelamatkan kami. Kasih Tuhan terus menyucikan dosa-dosa kami. Kami mau sama-sama belajar ya Bapa untuk memiliki hidup yang taat, untuk memiliki hidup yang terus menyenangkan dan memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami dari sejak kecil, kami terus menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kami. Biarkan pikiran kami, perasaan kami, dan perbuatan kami terus menyenangkan Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Biarkan Tuhan yang terus menyertai kami dan membimbing kami dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kan kalau tadi Lause baca berita, banyak sekali kejahatan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Hari ini Lause mengajak anak-anak dan Lause juga untuk berkomitmen. Kita mau sama-sama berubah, semakin menyenangkan dan taat kepada firman Allah. Kira-kira dosa-dosa apa yang harus kita hapus dalam kehidupan kita sehari-hari dan tidak kita lakukan? Berkata-kata kasar? Betul, kita harus belajar untuk berkata-kata dengan lemah lembut. Lalu melawan papa mama? Oh, tidak boleh. Kita harus taat dan mendengarkan perkataan papa dan mama. Berantem dengan saudara? Aduh, tidak lagi ya anak-anak. Lalu bohong? Wah, kita harus belajar untuk berkata jujur. Malas, tidak mau belajar. Tetot, itu juga tidak baik. Bagaimana kalau menggunakan waktu dengan tidak baik? Kebanyakan main games? Wah, tidak boleh juga. Kita mau sama-sama nih memiliki hidup yang semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Dan juga memiliki kehidupan yang semakin bertumbuh menyerupai Tuhan dalam hidup kita. Wah, Lause berharap mulai hari ini dan seterusnya kita semakin membuat Allah senang dan semakin taat kepada Allah. Kita akan melanjutkan ibadah kita ya anak-anak. Lause berharap anak-anak tetap setia untuk beribadah online ini. Oke, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Fantastik sekali ya Lause. Kasih dan kuasa Tuhan itu begitu besar, selalu membuat saya terkagum-kagum. Iya Lause. Dan hanya Tuhan yang bisa mengasihi kita dengan kasih yang sebesar seperti itu loh. Benar banget Lause. Aduh, jadi pengen memuji Tuhan lagi sekarang ini. Yuk, aku ngajak Lause Mariska dan juga anak-anak di rumah. Mari kita memuji Tuhan kita lagi. Kita mau menyanyikan lagu ini, He is God. He is God, He is God, the one true God, the one true God. There's no doubt, I'm gonna shout it out, He is King,
saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan melalui QR code di bawah ini ya. Nah, buat anak-anak yang belum bisa memberikan persembahan, bisa minta bantuan ya ke papa mama atau orang dewasa di sekelilingnya. Ya, nah supaya kita lebih sukacita lagi, kita nyanyikan sama-sama yuk sambil memberikan persembahan. Kita nyanyikan lagu ini, Bawa Persembahanmu, oke? Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan selalu berikan kepada kami. Kami tidak berkekurangan. Kami mau untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, dengan semua berkat yang Kau telah berikan kepada kami, agar kami juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, bagi keluarga kami, teman-teman kami, dan juga orang lain yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar apa ya? Ada yang bisa sebutin nggak? Nah, benar banget. Kalian hebat. Jawabannya betul sekali. Hari ini kita sudah belajar bahwa Tuhan tidak suka dengan dosa. Karena itu, Lause Mariska mau semakin mengasihi Tuhan. Anak-anak, kita berjuang yuk sama-sama. Semakin hari, semakin taat dan cinta sama Tuhan. Berjuang loh, Ya, Nah, kita mau mengakhiri ibadah kita ya. Yuk anak-anak, kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau mengembalikan pujian dan kemuliaan kepada Tuhan yang sudah menebus dosa kita. Mari kita naikkan pujian doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy
kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh mengikuti ibadah Fantastic Kids Online pada hari ini. Kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk menjauhi dosa dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah setiap kami. Tuhan terus yang menjaga kami, setiap langkah hidup kami, hari-hari kami mau mengikut Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Lause sama Rizka, jadi nggak buat pohon pertobatan? Jadi dong Lause, tapi kita pamit dulu ya sama anak-anak. Yuk. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi minggu depan. Bye. Dadah.